Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakhri Azra Safara dari kelas TIB angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ujian tengah semester mata kuliah praktik cloud computing. Di sini saya dengan NIM V3421042 juga membuat subnet mas sesuai dengan NIM saya. Sesuai dengan topologi, yaitu tugas High Availability WordPress. Di sini saya membuat yang pertama ada balancer. Balancer ini berfungsi untuk menyamakan IP publik pada VM1 dan juga VM2. Di sini juga saya membuat virtual machine sejumlah 3 buah, yaitu saya namakan VM1, VM2, dan juga VM3. Ketiganya ini mempunyai IP berbeda-beda ketika belum disamakan menggunakan balancer. Nanti ketika sudah disamakan IP VM1 dan juga VM2 nanti akan sama. Kemudian di VM1 di sini saya membuat sesuai dengan arahan dari PDF yang disediakan oleh dosen pengampu mata kuliah ini, yaitu Pak Rudi Hartono. Terima kasih sudah menyediakan PDF-nya. Kemudian di VNet saya membuat membuat subnet mask, yaitu 10.42.0.0/16 di VNet 1 di virtual network. VNet DB dan juga VNet server. VNet DB ini nanti untuk menghubungkan pada VM3 sebagai database. Ini address space-nya itu 192.168 sesuai dengan topologi juga ini. Dan nanti VM servernya ada 2 subnet mask, yaitu ada satu subnet mask 10.42.0.0/16. Kemudian di sini langsung saja saya menunjukkan pada virtual machine, kemudian saya menunjukkan cara konfigurasinya. Virtual machine di sini saya ingin menunjukkan cara konfigurasi dari awal, yaitu di VM2 ya. Saya menuju ke putih. Di sini saya cari dulu putih. Kemudian di sini saya cari di SSH, kemudian out, kemudian browser, masukkan key-nya yang sudah di-download, open, kemudian session, kemudian IP address, public IP address. Ini nanti yang akan disamakan menggunakan balancer. Tapi nanti saya mau menunjukkan ini dulu. Kemudian kita open, kita accept, kemudian kita login as Fakhri. Lanjut kita sudo dulu, salah pencet. Kemudian kita lihat history. Nah, ini adalah langkah-langkah yang saya lakukan untuk konfigurasi menggunakan virtual machine. Sama dengan VM2, VM1 juga seperti itu langkah-langkahnya. Saya terpaku pada
PDF, tapi yang VM3 mungkin ada sedikit perubahan, bukan perubahan sih, inovasi. Anjay. Inovasi. Di sini kita history aja ya. Story. Loh. Oh, di sudosu dulu ya. Sudosu. Ya ampun, lupa history. Ya, ini di VM1 pertama saya menggunakan apt-get install Apache atau apt-get update dulu sesuai dengan ini, sudo apt-get update, terus sudah apt-get Apache 2, start Apache 2, status Apache 2. Ini sama dengan PDF ya. Kemudian ketika muncul sebagai berikut, ini saya tadi sudah muncul loading yang banyak banget itu. Kemudian saya memasukkan sistem CTL start Apache 2, kemudian status sesuai dengan ini start Apache 2, kemudian enable Apache sesuai dengan ini, kemudian install PHP libc sama dengan ini, sistem CTL restart Apache 2. Kemudian di sini saya menggunakan nano bukan V karena agar lebih mudah saja. Saya menggunakan nano, kemudian di dalam nano saya memasukkan ini perintah, bukan perintah sih, kode PHP ini. Kemudian saya masuk pada IP slice info PHP. Seperti contoh saya masuk di sini. Nah, ini saya ganti yang tadi saja ya. Nah, 20 248 170 81. Oke. Nah, tampilannya seperti ini. PHP version 743. Sama dengan yang diinstal tadi. Kemudian sesuai dengan PDF, saya lakukan setelah ada tampilan seperti ini, saya sudah apt common. Nah, ini apt-get install nfs common. apt-get install nfs common. Habis itu saya masuk ke setelah itu saya konfigurasi dengan VM3 sebagai NFS atau Network File System Server dan Database Server. Server itu VM1 dan 2 dan database server itu VM3. Kemudian saya konfigurasi di VM3, historinya seperti ini. Awalnya saya sudo apt-get update, kemudian yang ini, terus yang kernel itu sudah saya oh ini terus, tapi tetap saja jalan di dashboardnya ini, dashboard WordPress WV terus
Ini sudah disamakan sudo mkdir, WordPress min p, chown, kemudian di sini ada perbedaan yaitu nano dan v. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa di dalam nano itu saya melakukan yang sudah seperti di dalam PDF ini, yang sudah yang ada di PDF ini. Kemudian saya kembali untuk melakukan restart NFS service. Untuk restart NFS service ini saya lakukan dengan perintah sistem jadwal NFS Kartal server. Kemudian dilanjutkan dengan perintah UFW allow from ANI to ANI port NFS seperti ini. Kemudian UFW status itu untuk mengecek statusnya saja. Selepas dari konfigurasi VM3 itu saya melakukan konfigurasi data server, database server. Maksudnya ini VM server pada VM1 dan juga VM2. Saya melakukan ini sesuai dengan petunjuk, yaitu buat dulu folder di var ini nano var. Kemudian di dalam nano saya memasukkan ini min p var WordPress. Terus mount host underscore IP. Mount host underscore IP ini saya memasukkan IP pada IP address pada VM3 untuk menyambungkan VM1 dan juga 2 ke VM3. Saya menyambungkan yaitu dengan cara mount host IP-nya ini, kemudian var NFS WordPress, var www HTML WordPress, mkdir min p, var www HTML WordPress. Terus kemudian ini saya melakukan 2 kali karena tadi mengcopy dari VM1 ke VM2, mengcopy perintah mount ini. Pada VM2 ya sama seperti VM1, seperti ini. Saya melakukan perintah mount, kemudian terakhir apt update. Kemudian untuk yang terakhir yaitu apt get install MySQL server. Di sini saya melakukan apt update, kemudian apt install apache 2, terus MySQL get install server, konfigurasi instalasi MyServer buat user MySQL database yang akan dapat diakses di dalam konfigurasi. Seperti ini. Terus terakhir ada MySQL min u root, min u root. Kemudian pada ini di itu ya di MySQL terus nggak ada historinya. Di MySQL itu saya memasukkan seperti ini, create user. Di sini saya memasukkan usernya bukan WP, tapi saya memasukkannya Fahri @localhost identifier by password saya. Terus create user. Ini yang pertama itu kalau nggak salah ada perubahan, bahwa yang pertama itu create database, kemudian
create user, kemudian grant all privilege, kemudian edit file mysql.cnf. Mungkin sudah dari konfigurasi VM1 dan juga VM2 untuk tersambung dengan database VM3. Untuk langkah terakhir yaitu install dan konfigurasi WordPress. Download aplikasi WordPress di VM3, ekstrak di folder var nfs WordPress. Yang tadi saya perintah ini mana sih? Nah, ini widget WordPress org latest gz. Kemudian yang benar ini deh, yang slash-nya ada 2. Kemudian di unzip menggunakan perintah tar min xzvf latest.tar.gz. Kemudian ini dipindahkan WordPress-nya menuju file var nfs WordPress, kemudian cd nfs WordPress, kemudian saya ls untuk memastikan bahwa filenya sudah ke unzip, terus nano wp config.php. Di sini saya kopikan pada nanonya, tetapi tidak tercopy semua, maka saya tidak jadi mengcopy. Kemudian saya mengcopy manual menggunakan perintah cp wp config sample.php, terus saya kopikan menjadi wp config.php. Terus ini nano wp config.php, di dalamnya saya ganti yang tadinya seperti ini, saya ganti menggunakan default yang sudah saya buat di VM1 dan 2, yaitu database-nya namanya Fahri, usernya namanya Fahri, dan juga ada passwordnya. Seperti itu. Data input post. Nah, IP frontend. IP frontend itu yang ada di, kita cari dulu ya. Frontend. Tadi saya buat IP frontend-nya menggunakan ini di balancer. Di balancer saya menggunakan ini. Login dulu ke Spada ya. Sini berarti harus di sini pas saya tampilkan pada IP VM1 dan juga IP VM2 ini sudah berhasil menampilkan blok WordPress dalam bentuk dashboard. Kalau saya pencet sini nanti akan langsung menuju ke Fahri blog, tampilan beranda atau homepage. Oh, ini berarti VM
Tadi kan saya disassociate dan juga associate, disassociate dan associate, mungkin ganti lagi ya. Langsung ke home aja, kita tilik untuk VM1. VM1 ininya 20 21 3 74 176. Nah, iya emang beda, berarti setelah disassociate dan juga associate beda lagi di percobaan balancer. Saya coba dulu di WordPress VM1 apakah berhasil. Oke, loadingnya lama guys. Kita menuju ke VM2 aja dulu ya. Kita menuju ke home, kemudian kita cari VM2, kita cari IP address-nya untuk kita kopas. Ini tadi sudah berbeda ya IP address dan IP address VM1 dan juga VM2. Kalau VM1 itu seperti ini 20 213747176, kalau VM2 itu seperti ini. Nah, 20 248 170 81. Ini sebelum di balancer, dimasukkan ke balancer. Kalau ini sudah dimasukkan ke dalam balancer, maka nanti akan IP publiknya nanti sama. Nah, ini sudah berputar Fahri blog WordPress dashboardnya sudah bernama Fahri blog, sudah berhasil. Ini juga sudah ada tampilan seperti ini, berarti artinya berhasil. Kemudian jika kita akan mempraktekkan di balancer. Kalau kita mempraktekkan di balancer berarti kita masuk balancer, kemudian kita front end IP configuration, masuknya ke backend ya. Backendnya ini kita masuk, kemudian kita centang dua-duanya. Berarti harus kita disassociate terlebih dahulu sebelum di ini. Kita disassociate terlebih dahulu di virtual machine, di public ini, public IP address, kemudian kita cari VM1 IP, disassociate, yes, kemudian VM2 juga disassociate juga. Kemudian kita pergi ke balancer untuk menyamakan IP address-nya pada VM1 dan juga VM2. Kemudian back and pulse, kemudian di sini saya menuju ke backend, saya menuju ini untuk berhasil disassociate. Saya menunggu sampai berhasil terlepas IP address-nya, kemudian saya samakan menggunakan balancer. Nah, yang VM2 sudah selesai. Tunggu satu lagi. Nah, ini berarti sudah selesai, artinya kita tambahkan saja add, dicentang, kemudian save. Kita save.
Kita save submitting deployment untuk mengaktifkan balancer dan juga menyamakan IP address pada kedua virtual machine. Nah, kita ke home aja dulu. Kita ke virtual machine, apakah kita pilih apakah virtual machine ini ketikanya sudah running. Public IP address-nya tadi ya business associate, berarti ini tidak ada. Ketika nanti sudah terjadi deployment-nya sudah sukses, nanti akan berganti sesuai dengan IP publik yang sudah dicantumkan atau front end IP yang sudah dicantumkan. Nah, ini sudah sukses deployment-nya. Mari kita lihat, kita refresh apakah public IP-nya berubah. Nah, di sini sudah ada public IP address di sini untuk virtual machine 1 dan juga 2 sama ya, karena ini sudah digunakan menggunakan balancer. Kita masuk aja, kita praktekkan menuju ini UTS. Ini IP front end WordPress. Oke, ini salin alam klim, maka terus kita di sini. Iya. Oke, ini kita coba untuk public IP-nya. Oh, sangat lama sekali internetnya. Tapi ini sudah ada tanda-tanda bahwa ini sudah berhasil masuk ke WordPress. Tandanya apa? Ini ada ini nama blog saya, yaitu saya namakan yang pertama yaitu Fahri Blog WordPress, Fahri Blog ini. Mungkin sekian penjelasan dari saya, mulai dari konfigurasi VM1 dan juga VM2, kemudian memasang VM1 dan VM2 sebagai server dan juga VM3 sebagai database. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.